kami sampaikan. Jadi kalau untuk masyarakat Kota Palu yang mungkin putus sekolah atau yang belum mengenyam pendidikan di apa? Non formal ya, Ya, yang formal. formal, Iya, ya boleh mendaftar ke PKBM Tanaman Pandan Kota Palu, iya. dan insya Allah tidak ada pungut biaya, Alhamdulillah, gratis. iya, sampai mendapatkan Alhamdulillah. ijazah. Sampai mendapat. Iya. Oke, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Anto Dagang, dalam program acara Al-Kalbi Podcast. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu, salah satu tokoh pemuda yang ada di Kota Palu. Beliau adalah Ruli Firmansyah. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Masker dulu. Buka masker. Harus di jalan yang baik nih. Ya, Protokol kesehatan. ya, Pak Ruli, apa nama pusat kegiatan belajar masyarakatnya? Iya. Kalau saya mendirikan sebuah pendidikan non formal bernama PKBM Kanama Pandai. Gak nama pandai. Iya. Kalau bahasa keirinya itu harus pintar. Harus pintar. Harus pintar. Harus, Mbak. Iya. Jadi dengan sesuai dengan moto bahwa Iya. orang Palu ini generasi muda harus pintar ya. Iya, Nah, harus semacam itu. pintar. Oke, Pak, Kanama Pandai ini apakah yang menginspirasi Bapak untuk membuat kegiatan pusat kegiatan belajar masyarakat begini? Iya. Kalau untuk terinspirasi kami karena melihat dari eh, kondisi yang ada di lingkungan masyarakat Kelurahan Ujuna yang Berarti khusus Ujuna ini, Pak? tidak. Kalau warga belajar kita itu berasal dari Kota Palu maupun ada juga yang di luar Kota Palu. Luar Kota Palu. Iya, terfokus kita dalam Kota Palu. Artinya kalau ada yang di luar Kota Palu yang ingin mengejar pendidikan di non formal, kita terbuka. Iya. Berarti di PKBM itu apa semua? Paket apa? Kalau di PKBM Kanama Pandai itu yang kita angkat itu pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Jadi ada juga pendidikan vokasi yang kita angkat. Ya, yang baru kita laksanakan kemarin bekerja sama dengan Kemendikbud RI. Oh, sudah sampai Sudah begitu ya? Ya, ada, Pak, ya? sudah ada kita buat. Sudah ada. Kita angkat itu oleh-oleh khas Kota Palu. Jadi kita angkat itu kearifan lokal yang kita angkat. Saronde. Sarung. Iya, Saronde. Kalau alamatnya sendiri di mana itu, Pak? Di Jalan Sungai Malay. Sungai Madai. Sungai Madai. Berarti sama di tempat Sama. PKBM Iya, ya? sama. Sekretariat kita buat. Itu kemarin alhamdulillah ada dukungan dari Kemendikbud lewat anggaran vokasi. Itu yang kita laksanakan kemarin, itu yang memang sasarannya untuk perempuan. Ada 5 kelompok tempat kita buat. Ya, Pak Rudi, kira-kira apa inspirasi Bapak untuk membuat kegiatan karena mau pandai ini? Karena kalau melihat pasti membutuhkan dana yang begitu besar sehingga membuat dia harus punya gedung, dia punya akte notaris, dia punya segalanya. Apa yang membuat inspirasi? Padahal itu mengocek dana yang cukup lumayan lah, Iya. semacam itu. Jadi terbawa dari niat dulu, Pak. Iya, niat. Ini betul. Kalau kita punya niat yang bagus, yang memang betul-betul niat untuk Ada saja. ya, alhamdulillah dari awal kita dirikan PKBM Kanama Pandai ini sampai saat ini, alhamdulillah ada saja rezeki kita dapat. Iya, mulai dari berdirinya lembaga ini. Dan alhamdulillah setelah kita rintis sudah masuk tahun kedua ini, masuk tahun ketiga Potesar. Alhamdulillah apa yang kita bawa untuk niatnya kita ini alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Kita konsep. Dan alhamdulillah kemarin dari
pemerintah pusat sudah mengucurkan dana operasional pendidikan lewat dak non fisik dan alokasi non fisik ke PKBM itu semua lembaga yang ada di Kota Palu, pendidikan non formal, swasta maupun negeri. Karena PKBM Tanah Mapan ini termasuk swasta. Begini Pak, bagaimana dengan permulaan? Pasti ada halangan, hambatan, kan, menjalani sesuatu organisasi ini kan kegiatan non formal ya, kegiatan non formal ini kan pasti punya halangan dan hambatan. Kira-kira halangannya bagaimana Pak? Hambatannya bagaimana? Iya. Kalau halangan, alhamdulillah kami yang penyelenggara di PKBM Tanah Mapan, halangannya itu tidak terlalu bagaimana sekali. Karena dari awal kita rintis lembaga ini, yang seperti Pak Anto sampaikan tadi, memang membutuhkan modal. Iya, membutuhkan model. Iya. Termasuk prasarana yang kita gunakan untuk proses pembelajaran. Alhamdulillah pada saat itu kami masih menggunakan dana pribadi, dan sekarang alhamdulillah kami dari Satuan Pendidikan Non Formal berdasarkan Permendikbud yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat lewat Kementerian Pendidikan, itu dikucurkan dana alokasi khusus BOP pendidikan berdasarkan jumlah siswa yang ada. Oke. Tadi sudah halangan, bagaimana awalnya karena mau pandemi ya. Jadi bagaimana Pak dari segi tutornya pengajar? Kan biasa tenaga pengajar ini harus tanya dulu berapa gajinya, bagaimana dapat. Pasti kan punya nominal untuk tutor ya. Dan cara mengambil siswa di mana-mana kan kalau mendirikan sekolah itu yang harus kualitasnya itu di guru. Jadi alhamdulillah di PKBM Tanah Mapan Kota Palu ini ada 9 tutor yang kita rekrut. 9 tutor yang kita rekrut. 2 di antara itu adalah mengajar di perguruan tinggi. Perguruan tinggi, dan 7 itu ada di satuan pendidikan formal. Itu mereka itu ada mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu, formal yang formal negeri. Yang di SD itu kita tarik. Tapi itu dengan kompetensi, dengan keikhlasan Pak, atau memang sudah ada perjanjian begitu? Apanya ini? Perjanjian untuk kerja. Iya, kerja dengan istilahnya gaji gitu. Iya, kalau gaji tetap ada, haknya mereka. Karena di dalam aturan Juknis, biaya operasional pendidikan itu kan sudah diatur sih. Ada kan transportasi tenaga pendidik, ada honor, ada dan lain-lain. Sudah diatur dalam Juknis POP. Berarti alhamdulillah pemerintah sudah langsung. Kan begini kan Pak ya. Semua non formal dengan formal ada namanya akreditasi. Bagaimana dalam bentuk akreditasi ini sudah menghadapi akreditasi Pak? Sudah Pak ya. Kalau kesiapan akreditasi kita sudah siap. Berarti dia memang kalau di formal non formal ini Pak ya mungkin ada memang jangan waktu untuk akreditasi ya. Ada sudah ada. Kalau tidak salah 2 tahun lebih, 2 tahun sudah bisa menentukan. 2 tahun sudah. Kita sudah 2 tahun lebih. Bagus sekali. Jadi kalau siswanya sendiri tadi Bapak bilang, apakah memang terbuka untuk semua warga dari Sulawesi Tengah atau memang khusus saja Kota Palu? Ini kalau berbicara tentang warga belajar, ini kan warga belajar ini biasanya kendalanya kita sempat aturan awal itu warga belajar yang ada
di yang kita rekrut untuk ada yang PKBM yang ada di wilayah Kota Palu itu awalnya itu diberlakukan khusus untuk warga Kota Palu. Iya, awalnya itu. Tapi aturan yang ini saja, yang dikhususkan karena biasanya kan di daerah lain macam Sigi, Donggala kan mereka kan juga punya lembaga satuan pendidikan non formal. Oh, berarti Iya, tapi memang kalau umpamanya saya lihat biodata karena Mupani ini ada dari Pantai Timur, Iya. ada Pantai Barat. iya. Jadi untuk tahun 2020 pelaksanaan rekrut untuk warga belajar ini dia tidak melihat lagi kartu keluarganya berada di luar Kota Palu. Gitu. Yang penting Ya, biasanya terpenting kan ada masyarakat Ya. yang dari Sigi, dari Donggala atau dari Poso, Parigi, mungkin dia sudah tinggal pos di bertempat di wilayah Palu karena administrasinya kependudukannya belum dirubah atau diperbarui. Tapi kalau memang yang bersangkutan warga belajar itu ada di Kota Palu, kita terima. Tidak melihat lagi dia dari daerah mana. Yang jelas dia warga negara Indonesia. Iya. Ya, masalah kurikulumnya lagi Pak. Memang dia kurikulum ada memang ya. Iya, kalau kurikulum tetap mengikuti ya. Iya. Belajarnya berapa kali satu minggu? Kalau belajarnya 1 minggu itu 2 kali kita 2 belajar. kali. Dengan mematuhi Protokol kesehatan. Iya, itu wajib. semacam. Jadi PKBM Tanaman Pangan Kota Palu ini sudah melaksanakan tatap muka. Iya. Jadi dia setiap Kamis dan Sabtu itu dilaksanakan mulai dari jam 2 siang sampai selesai. Di Kita sekolah? ya pelaksanaannya ada 2 lokasi kita Pak. 2 lokasi. Di Sekretariat PKBM Tanaman Pangan Jalan Sungai Malai, satu di Jalan Sungai Motong SDN Impres 2 Ujungan. Ada kerjasama. Ya? Ada, sudah ada. Iya. Bagaimana tanggapan masyarakat di sekitar dengan adanya pusat PKBM Iya. karena Mapande ini di seputaran Sungai Mali? Ya, alhamdulillah warga masyarakat yang berada di sekitar PKBM alhamdulillah mendukung memberikan support yang luar biasa ya. Luar biasa. Iya, terhadap kita. Jadi sepertinya yang warga kelurahan Ujuna dan sebagian yang memang betul-betul tidak tahu tentang akses pendidikan ini, dengan berdirinya PKBM Tanaman Pande, mereka tahu bahwa ada sudah didirikan di Kelurahan Ujung dan sudah kita luluskan, Pak. Iya. Iya. Respon dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah respon dari pemerintah ya cukup baik ini terhadap pendidikan non formal. Hanya saja memang ada beberapa yang perlu yang kita tingkatkan lagi dalam pengelolaan pendidikan. Ya itu memang harus jadi perhatian khusus untuk kami. Iya. Karena ini biar bagaimana untuk mencerdaskan mencerdaskan dan kita harus mengikuti. Iya. Sama, iya harus kita ikuti. Jangan kita selalu buat begini, walaupun kita masih di belakang terus. Orang bilang orang saya pergi bulan kita datang bulan. Jadi insya Allah ini Panto Iya. ke depan kan PKBM Tanaman Pangan Kota Palu ini sudah membentuk pendidikan kesetaraan. Iya, jadi ke depan nanti ini insya Allah kalau ada ini yang sudah tersedia mungkin akan membuka satu lembaga khusus pelatihan komputer. Iya, jadi itu nanti berarti lembaga kursus begitu Pak? iya kursus komputer, jadi itu nanti gratis itu. Gratis. Iya, Alhamdulillah. gratis. Dan ini Iya, menjadi inspirasi Iya. buat anak-anak muda Kota Anak. Palu ya. Sebelum kita mungkin ada harapan untuk pemerintah, untuk masyarakat, untuk pemuda yang ada Iya. di Kota Palu dengan adanya hari ulang tahun Kota Palu yang keberapa? 43 kita. Oke, mungkin harapan disampaikan. Iya, harapan kami
mudah-mudahan di hari ulang tahun Kota Palu yang ke-43 bukan tuh ya? Oke, salam. Iya, jangan salah. Iya. Hari ke-43 tahun, mudah-mudahan Palu makin maju dan bergerak terus. Iya, untuk Palu mantap bergerak. Palu mantap bergerak. Ya, harapan untuk pemuda juga ya, supaya bisa terinspirasi dengan salah satu pemuda kita yang hadir pada sore hari ini. Kenapa saya bilang pemuda adalah pemuda ini dikatakan pemuda adalah salah satu cerminan semangat untuk membangun suatu daerah. Dan ingat teman-teman yang mengikuti menonton langsung ini, mari kita belajar dari salah satu narasumber kita pada sore hari ini bahwa sesuatu yang kita kerjakan harus didahului dengan niat. Iya. Kalau sudah didahului dengan niat, pasti akan kita dapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang Anda kerjakan hari ini, itu yang akan Anda dapat nanti di masa yang akan datang. Jangan lupa like, share, komentar. Kalau ada kritik dan saran, silakan cantumkan di channel kami. Demikian perjumpaan kita bersama Ruli Firmansyah, Ketua PKBN Kanamo Pande. Dan Pak Ruli, ada yang disampaikan, siapa tahu ada yang mau Oh iya, saya sampaikan. Kami sampaikan, jadi kalau untuk masyarakat Kota Palu yang mungkin putus sekolah atau yang belum mengenyam pendidikan di formal ya? Ya, yang formal, Iya. ya boleh mendaftar ke PKBM Kanamo Pande Kota Palu, Iya. dan insya Allah tidak ada pungut biaya, Gratis. iya, sampai mendapatkan ijazah. Sampai mendapatkan. Iya. Oke, mungkin demikian yang disampaikan, dan juga terakhir juga ada lembaga kursus komputer sudah yang akan disiapkan ya. Akan disiapkan. Oke, terima kasih Pak Ruli. Ya, terima kasih Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.